Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di Smart Wise, saya Yanuar. Konten kali ini akan membahas pilihan reel terbaik untuk mancing di laut. Kita bandingkan antara overhead dan spinning. Oke, saksikan terus video ini. Saya siap-siapkan dulu reelnya, contoh-contohnya. Bahas untuk spinning dulu. Kelebihan spinning ini dia paling cocok untuk casting. Casting itu melempar umpan sejauh mungkin atau melempar umpan di tempat spot sasaran. Nah, itu paling cocok dengan spinning karena apa? Dia tidak mudah kusut. Jadi tali dilempar saat umpan nyemplung gitu ya. Otomatis tali dari spool akan berhenti keluar otomatis ya. Tapi nggak dengan kalau overhead. Overhead itu masih butuh settingan dan butuh feeling. Untuk selanjutnya spinning itu lebih tahan cipratan air ya, lebih tahan air dari depan baik dari samping juga maupun dari kalau dari belakang sih agak ngeri kan bisa masuk ke spool ya. Jadi dari depan dan dari samping dia lebih tahan cipratan air, tapi dengan syarat jangan memilih spinning yang spoolnya lubang-lubang seperti ini. Saya nggak nyebut merek, tapi hindari beli spinning yang spoolnya lubang-lubang seperti ini. Karena apa? Karena dia riskan air masuk dari samping. Dari samping terus dia masuk ke main shaft, masuk ke gear dan bearing. Terus itu kelebihannya. Untuk kekurangannya, torsinya tidak sekuat overhead. Karena mekanisme ini cukup rumit ya kalau spinning itu. Jadi ada main gearnya nanti muter oscillating gear, nanti muter pinion, terus muter support gear atau gear yang dia menentukan maju mundurnya si spool. Terus dia ketemu lagi dengan line roller. Jadi karena mekanisme cukup banyak gesekan, artinya dia mengurangi daya putar. Nah, ini saya bukan katanya orang, saya coba sendiri. Untuk rasio yang sama nih, ini line retrieve-nya satu engkolan, dia narik 101 cm. Itu sama dengan reel overhead saya, King Predator. Nah, ini saya sharing aja. Saya tuh pernah jigging di Laut Selatan pakai jig 100 sampai 150 gram beratnya untuk ngincer amberjack ya. Ngincer amberjack. Nah, saya pakai ini. Pakai King Predator. Nah, itu saya bisa jigging dalam waktu yang lama, non-stop. Tapi berkebalikan dengan saat saya jigging pakai Daiwa BG ini. Ini line retrieve sama, dia 101 cm per crank, sama dengan King Predator lah kurang lebih ya. Tapi dia saat saya jigging pakai jig 60 atau 80 gram ya. Sama-sama saya pakai vertical jigging. Ini hanya sekali atau dua kali saya udah merasa nggak nyaman karena diputer berat sekali kan gini kan. Kalau saya jigging itu gini. Nah, ini terasa sangat berat dan melelahkan. Akhirnya saya nggak mau pakai lagi untuk jigging. Ya. Nanti saya cerita kenapa si overhead ini dia lebih enteng ya. Terus soal harga. Harga itu menentukan kualitas sebuah reel ya. Saat fight dengan ikan besar diperlukan kekuatan material agar dia nggak sampai patah. Ada dua parts yang dia sebetulnya ada beberapa parts yang berkaitan, tapi yang secara langsung itu dia reel spinning itu ada tanggainya. Dia butuh material yang sangat kuat di tanggainya plus rotor. Rotor ini juga kalau ketarik kan, nah ini jangan sampai patah di sini ya. Jadi untuk merasa yakin mancing
merasa nyaman mancing, pede mancing dengan reel spinning itu saran saya jangan beli sing abal-abal. Beli sekalian yang materialnya sudah terbukti. Ya. Dengan demikian jatuhnya mahal. Contohnya ini ya. Ini body sudah aluminium. Nah, harganya sekitar saat ini 1819 reel ini. Oke. Itu dengan kapasitas yang sama ya, PE 300 meter, saya beli reel itu mungkin dengan harga setengahnya, saya sudah bisa beli reel yang sama-sama tangguhnya, bahkan dipakai lebih nyaman untuk mancing dasaran maupun jigging. Ya. Jadi itu kelemahannya untuk si reel spinning. Selanjutnya kita ke reel yang overhead. Pakai pembuka overhead itu macam-macam. Ada yang konvensional, ini tanpa pengatur tali ya. Jadi dia dari spool langsung keluar ke joran ya. Kalau ini model yang saya rekomendasikan ini yang model-model BC atau bait casting. Dia ada pengatur talinya. Terus bentuknya lebih kecil, lebih ramping sehingga enak digenggam. Terus ada lagi yang model-model untuk trolling dan dasaran, dia lebih berat biasanya, rasionya jauh lebih kecil, jadi putarannya sangat ringan, engkolannya sangat ringan. Ikan gede pun kalau udah kena ini nggak berdaya. Terakhir ini saya dapat wahoo 1 meter lebih itu nggak ada masalah berarti buat dia, nggak ada perlawanan berarti lah buat joran trolling seperti ini. Nah, kenapa saya sarankan yang bait casting dulu untuk pemula? Bait casting ini dia torsinya cukup gede. Kenapa begitu? Torsi besar itu karena si gearnya, ini ada gear di baliknya ini. Gear besar dia langsung menghubungkan dengan gear kecil yang melekat pada si spool ini. Otomatis putaran handle ini directly dia muter si spool. Efisien. Tidak terbuang percuma tenaga yang kita keluarkan untuk muter ini. Karena itu saat fight dengan ikan atau saat untuk jigging dia terasa lebih ringan putarannya. Itu jadi terus kelebihan yang kedua, dia lebih praktis. Untuk menurunkan umpan dia hanya dipencet tombol ini. Saat umpan sampai dasar dia tinggal diputar aja, digulung dikit-dikit, mancing untuk menggoda ikan, diturunin lagi, lebih enak, lebih praktis. Ini cukup satu tombol aja gitu loh. Kalau overhead kalau spinning kan otomatis harus buka tutup ini ya, yang prosesnya lebih kurang praktis lah. Itu terus soal harga. Untuk harga setengah dari spinning, dari budget saat membeli spinning, itu dapat pancing set ya, dapat set tackle yang sudah mumpuni. Saya kasih contoh ya, yang murah aja. Yang murah ini sampean beli Rambo RB40 itu mungkin dulu di atas 400, sekarang sudah di bawah 400, saya rasa 380 saya terakhir beli ini, PE 300 meter. Ini dragnya max drag sudah 16 kilo dibandingkan dengan Daiwa BG ini cuma 12 kilo. Apalagi dibandingkan dengan Shimano Sokoro ini paling cuma 10 kilo atau berapa ya. Nah, dragnya ini lebih kuat, artinya si pabrikan sudah mendesain, sudah melakukan penelitian. Reel ini sanggup menahan beban berat. Gak mungkin kita terus-terusan main di 16 kilo kan. Paling 9 kilo, 8-9 kilo itu sudah cukup aman lah. Cukup aman dan nyaman. Tapi otomatis ini kan disiapkan untuk menahan beban lebih. Ya kan? Lebih nyaman karena lebih kuat torsinya, lebih ringan reelnya,
Reelnya ini kelebihan lainnya ya, reelnya ini mungkin hanya 200 sekian gram. Dibandingkan dengan ini, Daiwa BG ini terkenal salah satu reel yang ringan. Dia 380 gram, bandingkan dengan reel-reel lain yang kelas 6000 atau PE3 300 meter itu bisa 500 gram ke atas. Apalagi pen kayak gitu tuh jauh lebih berat. Untuk Sokoro aja ini masih 400-an. 400 graman ini. Ini sekitar 230 graman, jadi sangat ringan. Oke. Kalau kita mau ngomongin overhead yang ini di kelas yang berbeda ya. Ini kelasnya itu PE4 600 meter. Itu sama kayak ini mungkin. Ini reel yang segede ini. Ini dia ukuran mungkin reel ukuran 10.000 mungkin ini. Jadi ini di kelas yang berbeda. Terus soal harga sudah. Nah, kita ngomong ke kelemahan nih, kelemahan si overhead ini ada di desainnya yang memang tidak bisa dibikin untuk kedap air ya. Air itu mudah menyusup ke celah-celah spool ini, terus ke line winder ini ya, di bawahnya sini, itu sangat rentan masuk. Jadi perawatannya butuh lebih ekstra, tapi enaknya dia partsnya nggak serumit si spinning reel. Dia lebih simple. Kalau saya lebih suka bongkar overhead. Kesimpulannya, jadi Anda pilihlah spinning jika prioritas pancing itu untuk casting, melempar umpan ya. Tapi kalau Anda mau dasaran, jigging dan trolling, terbaik memang overhead, apalagi bisa dapat dengan harga murah. Kelemahannya dia hanya di casting. Saya mungkin lupa tadi menjelaskan. Overhead ini kalau buat casting ya, kita rilis spool free ya, spool free dilempar umpannya. Saat umpan nyemplung, si spool ini akan tetap berputar. Nah, ini yang bikin dia kusut, talinya kusut. Teman saya itu sampai mengorbankan 1 set PE gara-gara kusut. Nah, biar nggak kusut, itu disetting pakai magnetic brake agar dia saat umpan nyemplung atau umpan sampai di spot, ininya berhenti berputar, spoolnya ini. Atau dengan tension drag. Nah, ini loh yang butuh pengalaman, butuh pembiasaan, belajar untuk casting, dan itu pun kalau anginnya kenceng itu akan berubah-ubah. Settingannya itu betul-betul harus pakai feeling. Kalau sudah pro, nggak perlu magnetic brake atau tension, dia pakai jari. Saat umpan nyemplung, cepluk, udah ditahan nih, spoolnya pakai jari. Nah, jadi tricky. Untuk casting dia tricky. Brake-nya dia kekencengan, umpannya nggak bisa jauh. Brake-nya dia terlalu loss, resiko kusut. Gitu. Jadi untuk saat ini kelebihan ini sih cukup banyak ya overhead ini, termasuk dari segi harga. Namun jika Anda cuma punya budget terbatas untuk satu set tackle yang bisa untuk segala metode, baik itu casting, popping, jigging, dasaran, bisa pakai spinning yang rasionya kecil. Nah, itu cukup nyaman untuk segala gaya. Jadi rasio kecil itu biasanya di belakangnya ada kodenya P. Atau kalau Sokoro ini nggak ada kodenya, tapi bisa dilihat dari rasio. Ya, ini saya kasih contoh yang rasio kecil. Ini 4,6 banding 1 rasionya. Land retrieve dia 83 cm. Beda sama si Daiwa ini yang dia cukup rasionya cukup besar, malah bikin gak nyaman untuk teknik-teknik tertentu.
Lihat ini, 5,7:1, line readingnya dia 101 cm. Jadi itu sobat, spinning untuk yang rasio kecil saya rekomendasikan untuk sapu jagat ya, dibandingkan dengan yang rasio besar. Atau kalau memang tidak ada niatan untuk casting, saya sarankan ke overhead. Oke, jika dirasa channel saya informatif dan bermanfaat, silahkan subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum.